Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولقد قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد وبسخر صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء والشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, melanjutkan kajian kita, pembacaan kitab Sahihu Fadailil A'mal, kitab yang membahas tentang keutamaan sekaligus juga syarahnya berkaitan dengan fadilah-fadilah dan keutamaan-keutamaan satu amalan. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas tentang salat tahajud, qiyamul lail, sering juga diistilahkan dengan istilah tarawih atau qiyamul ramadan. Kitab ini disusun oleh Syekh Mustafa Mahdi hafizahullah. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas seputar tentang azan, keutamaan azan sekaligus juga keutamaan muadzinnya. Disebutkan di dalam satu hadis yang sahih, hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah Jalla wa Ala meridai beliau, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yasma'u madda sautil muadzini jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah. Tidaklah bangsa jin atau manusia atau makhluk yang lain mendengar suara azan di tempat terjauh yang bisa dijangkau oleh suara muadzin, melainkan ia yang mendengarnya akan menjadi saksi kebaikan bagi muadzin tersebut pada hari kiamat kelak. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 609. Berbicara tentang adzan sekaligus juga tentang iqamah, syariat adzan dan syariat iqamah itu hanya ada pada salat wajib, salat yang 5 waktu, salat subuh, salat zuhur, termasuk tentunya adalah salat Jumat, kemudian salat asar, salat maghrib dan salat isya. Tidak ada pada salat sunnah.
Ketentuan tentang adzan dan iqamah cuma ada pada salat fardu. Tidak ada juga jika kita baru mendapatkan anak atau bayi, diadzankan di telinga kanan dan diiqamahkan di telinga kiri. Hadza haditsun dhaif. Ini hadis dhaif. Apalagi yang meninggal dunia, mereka melakukan adzan dan iqamah untuk mayit pada saat meletakkan mayit ke liang lahat dikarenakan hukum qiyas, penganalogian. Kata mereka, kalau sekiranya orang yang baru terlahir ke muka bumi ini diadzankan dan diiqamahkan, maka pastinya juga ketika dia meninggal dunia diadzankan dan diiqamahkan. Juga tidak ada dalil yang menjelaskan itu. Yang jelas adzan dan iqamah tersebut cuma sebatas disyariatkannya di salat fardu atau salat 5 waktu. Termasuk juga sebagian orang ketika mendapatkan musibah kebakaran, ada salah seorang dari mereka untuk melakukan adzan. Ini pun juga tidak tepat. Hadisnya dhaif, yang dimana diungkapkan dalam hadis tersebut, jika mendapatkan musibah kebakaran, padamkanlah dengan suara azan. Itu pun juga hadis dhaif. Kesimpulannya, azan dan iqamah ini cuma diwajibkan atau disyariatkan di salat fardu atau salat yang 5 waktu. Nah, berkaitan tentang azan dan iqamah ini, banyak sekali keistimewaan bagi muadzinnya. Sebelum kita membahas tentang keutamaan yang menjadi muadzin, azan ini memang yang melakukannya adalah laki-laki. Perempuan tidak boleh untuk melakukan azan atau menjadi muadzin. Kemudian azan ini, ya, sebagaimana disebutkan di dalam satu hadis yang sahih, bahwasannya azan itu tujuannya adalah untuk menginfokan dan menghabarkan kepada halayak umat bahwasannya waktu salat fardu itu telah hadir. Sedangkan iqamah tidak lain sebagai info dan kabar bahwasannya salat fardu sebentar lagi segera akan dilaksanakan. Sebagaimana yang kita pahami berdasarkan hadis Jabir dan juga hadis Ibunda Aisyah berkaitan tentang masalah waktu salat. Ya, salat zuhur itu dimulai dari tergelincirnya matahari dan berakhirnya ketika bayangan suatu benda panjang dan lebarnya sama dengan benda tersebut. Kemudian berkaitan tentang waktu asar, itu dimulai ketika bayangan suatu benda panjang dan lebarnya sama dengan benda tersebut, dan berakhirnya waktu asar itu ketika tenggelam matahari. Sedangkan waktu maghrib ketika munculnya syafaq merah. Kalau kita suka memperhatikan sunset, matahari tenggelam dari arah barat, 1 menit setelah tenggelamnya matahari muncul warna kemerahan. Itulah yang disebut dengan syafaq merah. Ketika syafaq merah terbit atau muncul, berarti masuklah waktu salat maghrib. Dan waktu maghrib itu berakhir ketika ya syafaq merah hilang. Hari telah gelap gulita seluruhnya, baik yang di barat ataupun di selatan, baik yang di utara ataupun yang di timur, baik yang di barat ataupun di timur, baik yang di selatan ataupun di utara. Kemudian waktu isya dimulai ketika tenggelamnya dan hilangnya syafaq merah, dan berakhirnya waktu isya tersebut ketika terbitnya fajar as-shadiq, bintang yang mengeluarkan cahaya warna kemerah-merahan. Sedangkan waktu salat subuh dimulai ketika terbitnya fajar as-shadiq, bintang yang mengeluarkan cahaya warna kemerah-merahan, dan berakhirnya waktu salat subuh tersebut ketika terbit matahari. Nah, ketika para sahabat ridwanullah ajmain ini sudah paham, sudah mengerti tentang waktu-waktu salat, mereka pun bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, bagaimana cara menginfokan kepada halayak umat?" Dalam artian yang lain, bagaimana kita paham bahwasanya waktu salat itu telah hadir, ditandai dengan apa ya Rasulullah? Ada dari mereka yang menawarkan, bagaimana kalau kita meniup terompet?
Kata Rasulullah, aku tidak mau. Itu caranya Yahudi untuk melaksanakan ibadahnya mereka. Ada juga yang mengusulkan untuk membunyikan lonceng. Rasulullah juga menolak. Itu caranya apa? Nasrani. Kemudian ada juga yang mengusulkan menandai tandanya waktu sholat masuk atau tiba dengan menyalakan api. Nabi SAW pun juga menolaknya. Itu cara-caranya Majusi. Sampai ada seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih bermimpi. Di dalam mimpinya tersebut dia berjumpa dengan seseorang yang berbajukan hijau-hijau, atasannya hijau, bawahannya hijau. Wa fi yadihi naqusun yahmiluhu. Di tangannya tersebut ada trompet yang dia bawa kemana-mana. Kemudian orang yang berbajukan hijau-hijau ini di dalam mimpinya Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih ini bertanya kepada Abdullah, ya Abdullah, apa yang engkau ingin lakukan dengan trompet ini? Kata Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih dalam mimpinya, aku ingin menandai bahwasannya dengan meniup trompet ini waktu azan atau waktu salat fardu itu telah hadir dan telah tiba. Kata orang yang berbajukan hijau-hijau ini, afala adullukum ala syai'in, maukah aku tunjukkan kepada engkau sesuatu yang lebih baik daripada meniup trompet ini? Kata Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih, bala, aku mau. Apa itu? Diajarkanlah tentang adzan. Kemudian diajarkanlah tentang iqamah. Nah, subhanallah, setelah selesai mengajarkan azan dan iqamah, Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih ini terbangun dari mimpinya. Kemudian setelah salat subuh, Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih ini menghabarkan kepada Rasulullah SAW tentang mimpinya ini. Kata Nabi SAW, innahu haqqun insyaallah. Ini mimpi yang benar ini. Inna hadhihi ruqya haqqun insyaallah. Sesungguhnya ini mimpi-mimpi yang benar. Kemudian dari situ Nabi mengatakan, aku akan menjadikan azan dan iqamah sebagai syariat untuk menandai bahwasannya waktu salat fardu telah hadir dan telah tiba. Umar bin Khattab kemudian menyahut, aku pun bermimpi yang sama ya Rasulullah. Dan benar, Umar bin Khattab bermimpi juga tentang masalah azan dan iqamah ini. Wallahu a'lam bissawab. Nah, di antara keutamaan daripada muadzin, keutamaan daripada muadzin, suaranya yang melengking sejauh apapun dan makhluk apapun yang mendengarnya, baik bangsa jin ataupun manusia atau makhluk yang lainnya, ketahuilah makhluk-makhluk itu akan menjadi saksi kebaikan buat si muadzin tadi. Hadis ini menerangkan mengenai keutamaan azan serta mengeraskan suara ketika mengumandangkannya. Nah, di sini poin yang paling penting, hendaknya yang menjadi muadzin tidak cukup cuma sebatas suara yang bagus, tapi juga suaranya keras melengking. Sekarang memang benar ada yang namanya mikrofon atau mukabbirus saut, mic itu membantu banget untuk mengeraskan suara. Tapi seyogyanya dan seharusnya orang yang menjadi muadzin tersebut selain memiliki suara yang bagus, juga hendaknya suaranya itu keras melengking. Itu yang disunnahkan. Sebagaimana suaranya Bilal bin Rabah, bagus suaranya sekaligus juga keras melengking. Untuk mengajak manusia dan halayak umat melaksanakan salat fardu. Dan azan ini salah satu ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika datangnya waktu salat. Oleh karenanya, segala sesuatu yang mendengar suara muadzin tadi pada saat dia melantunkan azannya, yang dekat ataupun yang jauh, kelak akan menjadi saksi pada hari kiamat, sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Beliau berkata seperti ini. Beliau juga menukil
pendapat Al-Imam Al-Baudhawi. Kata beliau, kata Imam Al-Baudhawi, beliau mengatakan suara azan dari tempat yang paling jauh jangkauannya akan terdengar lebih samar daripada yang dekat. Bila orang yang mendengarnya dari kejauhan dan dari tempat terjauh yang dijangkau oleh suara muadzin ini menjadi saksi untuk sang muadzin, maka apalagi orang yang berada dekat dengan suara muadzin tadi dan dia mendengar dari jarak yang dekat, tentunya dia lebih layak untuk menjadi saksi kebaikan untuk muadzin. Maka oleh sebab itu, segenap kaum muslimin yang mendengarkan seruan azan ini akan menjadi saksi kebaikan bagi sang muadzin, seraya mengisyaratkan akan keutamaan yang diraih. Maka jangan dianggap remeh petugas azan ini atau muadzin ini, karena derajatnya luar biasa, keutamaannya luar biasa. Salah satunya tadi yang disebutkan di dalam hadis ini, suara sang muadzin tadi baik didengar oleh makhluk yang dekat dengan dia ataupun yang jauh dengan dia, maka dia kelak akan menjadi saksi kebaikan untuk si muadzin tadi. Termasuk juga dalam satu hadis yang sahih tentang keistimewaan muadzin, hadis dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, semoga Allah Jalla wa Ala meridai beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man adzana sintai asyrata sanatan, barang siapa yang melantunkan azan selama 12 tahun, wajabat lahul jannah, maka dipastikan dia tersebut mendapatkan jannah atau surganya Allah Jalla wa Ala. Maka oleh sebab itu, para petugas yang melantunkan adzan atau para muadzin, tanamkan keikhlasan dalam lubuk hati yang paling dalam ketika melantunkan adzan tersebut. Salah satu keistimewaan dan keutamaannya, kalau kita ikhlas melantunkan adzan selama 12 tahun, maka Allah Jalla wa Ala akan menganugerahkan kepadanya jannah dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Lebih daripada itu, Nabi SAW melanjutkan sabdanya, wa kutiba lahu bita'zinihi fi kulli yaumin sittuna hasanatan, ditulis baginya ketika melantunkan azan tadi, di setiap harinya 60 kebaikan, 60 hasanat, 60 pahala. Itu di setiap harinya. Walikulli iqamatin salasuna hasanatan, setiap iqamah yang dia lantunkan, dia mendapatkan 30 kebaikan, 30 hasanah. Artinya 60 tambah 30 dalam setiap hari berarti 90 hasanah, 90 kebaikan yang dia dapatkan. Dikomentari oleh para ulama, ya, hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dalam kitab sunannya pada nomor hadis 728, dan hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Bazzar dan juga oleh Al-Imam Hakim. Dan hadis ini menurut Syekh Nasiruddin Albani rahimahullah rahmatan wasi'ah di dalam kitab, ya, Al-Silsilah As-Sahihah, itu derajatnya, ya, sahih, dan itu diterangkan oleh beliau pada halaman, ya, atau pada nomor hadis 42. Dikatakan oleh Syekh Nasiruddin Albani, derajat hadisnya itu adalah apa? Sahih. Artinya bisa untuk dijadikan sebagai sandaran dan hujjah. Ya, dikatakan di sini 12 tahun melakukan adzan, ai istahaqqaha istihqaqul wujub alladzi la khilafa fihi,
dia mendapatkan hak untuk masuk surga dikarenakan hak melakukan azan tersebut, sehingga dia tersebut pantas untuk mendapatkan jannah dan surganya Allah Jalla wa Ala. Bisadiki wa'dillahi wa rahmatih. Dan yang menjanjikan ini adalah janji Allah Jalla wa Ala yang pastinya akan ditepati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu sebagai wujud kasih sayangnya Allah Jalla wa Ala kepada hamba yang mau untuk melantunkan azan tersebut. Lebih daripada itu, dicatat setiap azannya tadi 60 kebaikan, dan untuk iqamahnya tersebut ya itu 30 kebaikan. Artinya apa? Di sini menunjukkan keutamaan yang Allah berikan kepada para muadzin. Waliman qama bihadza al-amali hadhihi muddah al-madhkura fihi. Barang siapa yang sanggup untuk mengerjakan amalan ini, sanggup untuk melantunkan adzan selama 12 tahun, maka dia akan mendapatkan sebagaimana yang dijanjikan tadi. Yang belum sampai 12 tahun, paling tidak di setiap harinya dengan dia melantunkan adzan dan iqamah 90 kebaikan yang dia dapatkan. Dan ini menunjukkan keistimewaan bagi orang yang melantunkan azan ini. Subhanallah. Dan banyak sekali komentar ulama yang berkaitan tentang masalah ini. Yang jelas, yang melakukan azan selama 12 tahun, maka ditulis pahalanya dengan dimasukkan ke dalam jannah dan surganya Allahu Jalla wa Ala. Bahkan dikatakan oleh para ulama, hadza hadisun sahih ala syartil Bukhari. Ini hadis sahih menurut kriterianya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah rahmatan wasi'ah. Naam. Kemudian yang ketiga, keistimewaan dan keutamaan muadzin ini disebutkan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, semoga Allah Jalla wa Ala meridai beliau. Qala, berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al muadzinuna atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Para muadzin itu orang-orang yang paling panjang lehernya pada hari kiamat kelak. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 387. Apa sih yang dimaksud dengan muadzin itu memiliki leher yang panjang? Banyak sekali komentarnya ulama tentang maksud para muadzin itu memiliki leher yang panjang tadi. Disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah di dalam kitab beliau Syarah ya Imam Muslim dalam jilid yang pertama pada halaman 88, Syarah An-Nawawi ala Muslim. Kata beliau rahimahullah rahmatan wasi'ah, ada beberapa pendapat berkaitan tentang makna hadis tadi. Orang yang pertama, para muadzin itu orang yang paling panjang lehernya pada hari kiamat. Maksudnya dia atau para muadzin orang yang paling banyak mendapatkan rahmatnya Allah Jalla wa Ala. Karena orang yang memandang rahmatnya Allah akan memanjangkan lehernya ke arah sesuatu yang dia pandang tersebut. Maksudnya memandang banyaknya pahala yang mereka lihat, yang mereka dapatkan pada saat mereka tersebut melantunkan azan tadi. Itu pendapat yang pertama. Artinya leher panjang itu maksudnya dia memandang rahmatnya Allah dan kebaikan yang Allah berikan kepada para muadzin, khususnya berkaitan dengan hasanat dan pahala. Dalam artian yang lain, para muadzin itu besar dan banyak pahalanya. Pendapat yang kedua mengatakan maksud muadzin itu, ya maksud para muadzin itu lehernya panjang pada hari kiamat kelak, ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar
dikepung oleh banjir keringat di hari kiamat. Karena kita tahu pada saat di padang mahsyar itu matahari begitu dekat, dekatnya 1 mil atau 2 mil. Pada saat itu tidak ada bangunan untuk berteduh, tidak ada juga pepohonan untuk kita berteduh. Ya, satu-satunya tempat berteduh adalah arasy-Nya Allah Jalla wa Ala. Dan mereka-mereka yang berteduh di bawah arasy-Nya Allah Jalla wa Ala adalah kaum muslimin pilihan, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih. Dikarenakan matahari begitu dekat, ya, maka mereka itu bercucuran keringat sesuai dengan amal ibadah atau amal perbuatan yang mereka kerjakan selama di dunia. Ada keringatnya tersebut atau peluhnya sampai ke mata kaki, ada juga sampai ke dengkul, ada juga sampai ke paha, ada juga sampai ke pinggang, ada juga yang sampai sedada, ada yang tenggelam dengan keringatnya sesuai dengan perbuatan yang dia lakukan ketika hidup di dunia. Nah, mereka yang menjadi muadzin, ya, keringatnya itu tidak mencapai wajah mereka. Subhanallah, tidak mencapai apa? Wajahnya mereka. Jadi dalam artian, kalau sekiranya ada para pelaku dosa yang keringatnya itu membanjiri tubuhnya, bahkan menenggelamkan dirinya hingga kelelap, tapi untuk para muadzin pada saat itu dikarenakan lehernya yang memanjang, maka keringat-keringat tersebut atau peluh-peluh tersebut tidak mencapai atau tidak sampai ke wajah mereka. Itu pendapat yang kedua. Ada juga pendapat yang ketiga. Maksudnya para muadzin itu memiliki leher yang panjang. Maksudnya adalah ini pengistilahan orang Arab, ya, ketika mengenalkan para pemuka agama atau para pemimpin, kadang diistilahkan dengan istilah leher panjang. Kenapa? Karena para pemuka, tokoh masyarakat adalah orang yang sangat luas pergaulannya. Jadi seakan-akan lehernya panjang. Siapapun orangnya dia kenal, siapapun manusianya dia tahu. Makanya sering diistilahkan para pemimpin, para tokoh masyarakat, para pemuka itu disebutnya apa? Orang yang memiliki apa? Leher yang panjang. Nah, dalam bahasa Arab seperti itu. Artinya para muadzin itu kelasnya itu, statusnya itu seperti para pemimpin, para pemuka, dikarenakan dia memiliki keistimewaan dan kehormatan, dikarenakan amalan suka melantunkan azan. Wallahu a'lam bissawab. Itu pendapat yang ketiga. Pendapat yang keempat mengatakan muadzin memiliki leher yang panjang pada hari kiamat kelak. Tidak lain maksudnya mereka para muadzin adalah orang-orang yang paling banyak amalannya. Subhanallah, kalau kita lihat para muadzin itu lebih duluan datang ke masjid. Orang yang lebih duluan datang ke masjid pasti memiliki fadilah dan keutamaan dibandingkan yang terlambat datangnya ke masjid. Apalagi di waktu subuh. Subhanallah, selagi orang tertidur lelap, dia sudah datang dan sampai di masjid. Bisa jadi menunggu datangnya waktu salat subuh, dia melakukan tahajud, qiyamul lail dan witir. Bisa jadi dia tersebut melakukan amalan yang lain, berdoa kepada Allah Jalla wa Ala. Bisa jadi dia sempatkan dengan membaca Al-Quranul Karim. Nah, berarti para muadzin tersebut nanti di hari kiamat memiliki leher yang panjang. Maksudnya mereka itulah orang-orang yang paling banyak amal solehnya. Wallahu a'lam bissawab. Itu pendapat yang keberapa? Keempat. Yang kelima disebutkan di dalam kitab Dalilul Falihin, ya, Al-Imam Ibnu Allan berkata, sebagaimana yang termaktub dalam kitab Sunan Al-Baihaqi dari Abu Bakar bin Abu Daud dari ayahnya, beliau berkata, maksud dari hadis tadi bukan berarti leher mereka itu memanjang. Tidak seperti itu maksudnya.
tidak seperti itu hakikatnya. Tetapi maknanya adalah pada hari kiamat nanti orang-orang akan kehausan. Kita tahu karena panasnya matahari itu berpengaruh pada tubuhnya dan khususnya kepada tenggorokannya, sehingga membuat manusia yang berada di padang mahsyar kehausan. Orang yang kehausan itu lehernya akan mengecil, sedangkan para muadzin tidak bakalan kehausan, sehingga lehernya apa? Tetap tegak. Orang yang kehausan lehernya itu mengecil sehingga membuat kepalanya tertunduk. Sedangkan para muadzin tetap lehernya tersebut tegak dikarenakan dia tidak bakalan kehausan. Dan ini keutamaan yang luar biasa bagi para muadzin pada saat manusia kehausan di padang mahsyar. Mereka yang suka melantunkan azan ketika hidup di dunia ini, mereka tidak kehausan. Wallahu alam bissawab. Nah, ini 5 penjelasan dari hadis tadi, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari hadis Muawiyah bin Abi Sufyan tentang para muadzin yang memiliki leher panjang. Para muadzin itu adalah orang-orang yang paling panjang lehernya pada hari kiamat kelak. Wallahu alam bissawab. Dikatakan oleh Al-Imam Al-Qadhi Iyad rahimahullah rahmatan wasi'ah di dalam kitab Ikmalul Muallim, diriwayatkan juga kata-kata a'naq itu kan pakai fathah, a'naqan. Kalau beliau Al-Qadhi Iyad meriwayatkan dalam bentuk kasrah hamzahnya, yaitu i'naqan. Artinya apa? Al-muadzinu atwalun nas i'naqan yaumil qiyamah. Para muadzin tersebut adalah orang-orang yang cepat menuju surga. Jadi ini menurut Al-Imam atau Al-Hafidh Al-Qadhi Iyad. Al-Qadhi Iyad menafsirkan seperti itu, bukan a'naq. Kalau a'naq itu leher, tapi kalau i'naq itu artinya berjalan cepat. Berjalan cepat apa? Berjalan cepat untuk masuk ke dalam jannah dan surganya Allah Jalla wa Ala. Karena kata-kata i'naq itu berasal dari ungkapan sayrul anaq. Sayrul anak itu ungkapan atau istilah yang mengungkapkan makna berjalan cepat. Para muadzin menurut Al-Qadhi Iyad pada hari kiamat kelak mereka akan berjalan cepat untuk memasuki jannah dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, dari hadis ini ilmu yang bisa kita dapatkan adalah keutamaan azan dan keutamaan muadzin. Termasuk juga yang kedua, tingginya derajat para muadzin di akhirat kelak, sebab mereka meninggikan suara seruan azan yang mencakup hakikat agama sebagai pemersatu manusia di dunia ini. Yang ketiga, kemuliaan para muadzin dan isyarat keutamaan mereka di akhirat, sebagaimana mereka mendapatkan kemuliaan di dunia dengan sebab panggilan azan mereka tersebut. Wallahu alam bissawab. Baik ikhwan wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Kita masuk kepada pembahasan doa yang berkaitan tentang masalah azan. Sebelum kita masuk kepada pembahasan doa yang berkaitan dengan azan, ada satu sunnah yang sifatnya muakkadah, sangat ditekankan, yaitu menjawabi azan. Banyak di antara kita kaum muslimin ini yang kurang perhatian dalam menjawabi azan. Padahal ini amalan ringan tapi pahalanya besar. Amalan ringan yang bisa mengantarkan kita ke dalam jannah dan surganya Allah Jalla wa Ala. Sekedar menjawabi azan, tidak perlu kita bersusah payah mencurahkan fisik yang luar biasa, tidak perlu mencurahkan fulus atau harta. Sekedar menjawabi azan pahalanya besar, jaminan surga. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu an, dan juga disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala misla ma yaqulul muadzin yaqinan dakhalal jannah." Barang siapa yang sanggup untuk menjawab azannya muadzin dengan penuh keyakinan, maka dipastikan masuk ke dalam jannah dan surganya Allahu Jalla wa Ala. Makanya setiap kali kita mendengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, jawabannya apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, jawabannya apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jawabannya apa? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kecuali hayya 'alataini, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, jawabannya apa? La haula wala quwata illa billah. Mampunya kita hadir ke masjid ini, mampunya kita melaksanakan salat berjamaah, kalau bukan karena daya dan kekuatan Allah Jalla wa Ala, terasa tidak mungkin kita untuk bisa hadir ke masjid ini melaksanakan salat fardu secara berjamaah. Nah, di dalam salat subuh itu ada namanya taswib. Taswibun. Taswib itu apa? As-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Jawabannya apa? As-salatu khairum minan naum. Faqulu misla ma yaqulul muadzin. Jawablah sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin, bukan sebagaimana dilakukan oleh sebagian kita. Shadaqta wa barakta washhad bi annaka minasyahidin. Nah, ini tidak ada hadisnya. Yang benar apa? Ucapkanlah dan jawabilah sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, jawabannya apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, jawabannya apa? La ilaha illallah. Nah, ini dilakukan, menjawab azan ini dilakukan oleh kita yang laki ataupun kita yang perempuan. Kalau kita dengan penuh keikhlasan sanggup untuk menjawab azan tadi, maka jaminannya apa? Jannah dan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, usahakanlah dari malam hari ini ketika kita nanti mendengar azan Isya, jawabilah sampai akhir. Mudah-mudahan dengan kebiasaan kita suka menjawab azan, kita mendapatkan jannah dan surganya Allah Jalla wa Ala. Nah, kemudian perlu diingatkan ya, di salat subuh itu kan azannya 2 kali. Azan yang pertama itu tujuannya untuk membangunkan. Azan yang kedua itulah waktu salat subuh yang sesungguhnya. Nah, bagi mereka yang melakukan siam, bersahur, ketika dia mendengar azan yang pertama, teruskan sahurnya, silahkan makan, silahkan minum. Tapi kalau sudah mendengar azan yang kedua, nah artinya yang sekarang kita lakukan, karena berhubung di tempat kita azannya cuma apa? 1 kali, berarti itu dianggapnya azan yang kedua. Ketika dia mendengar azan yang kedua ini, ya, maka dia wajib untuk menghentikan makannya. Enggak benar itu sebagaimana yang disebutkan ya oleh sebagian kita. Enggak apa-apa, ada hadisnya. Benar ada hadisnya. Man sami'an nida, ya, wa ta'amu fi yadihi aw fi sahnihi, barang siapa yang mendengar azan sedangkan makanan itu ada di tangannya atau makanan itu ada di bejananya, di piringnya atau di mangkoknya, maka teruskan makan sampai puas. Nah, itu maksudnya azan yang pertama, bukan azan yang kedua. Kalau azan yang kedua haram. Nah, berhubung di tempat kita ini azannya kan cuma apa? 1 kali, berarti itu dianggapnya azan yang kedua. Jangan ustadz yang ngomong kok teruskan makan. Enggak, itu kalau azan yang pertama. Jelas ya? Seperti ada sebagian ya di sini ada satu masjid itu azannya 2 kali. Nah, itu enggak apa-apa, 1 jam sebelum azan yang sesungguhnya. Makanya kata Nabi di dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, terus kalian makan, terus kalian minum kalau mendengar azannya Bilal. Tapi ketika mendengar azannya Abdullah ibnu Ummu Maktum, wajib untuk berhenti karena sudah masuk waktu azan yang sesungguhnya. Jelas ya? Jangan sampai salah paham. Yang dimaksudkan oleh ustadz kita itu bukan azan yang sebagaimana azan yang kedua. Nah, di tempat kita kan azan subuh cuma 1 kali, ya itu dianggapnya azan yang kedua. Kalau sudah mendengar azan subuh,
yang ada di masjid kita ini, berarti memang sudah imsak. Nggak boleh lagi kita makan, nggak boleh kita minum lagi, meskipun di piring kita masih banyak makanannya, meskipun kita masih terasa lapar atau belum puas. Berhubung sudah masuk waktu salat subuh, wajib untuk berhenti. Wajib untuk apa? Berhenti. Jelas ya? Jangan salah paham tentang hadis tadi. Hadis tadi maksudnya azan yang pertama, bukan azan yang kedua. Wallahu a'lam bissawab. Naam ikhwan wa akhawati fid din, a'azani wa azakumullah. Ada doa yang berkaitan tentang azan. Itu ada 3 doa. Ada 3 tahapan doa. Yang pertama, setelah muadzin melantunkan 2 kalimat syahadatnya dalam azannya, asyhadu an la ilaha illallah, kita jawab apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita jawab asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, itu kan ada jeda. Disitulah tahapan yang pertama kita membaca doa yang berkaitan dengan azan. Hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Doanya berbunyi sebagai berikut: asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan. Kalau kita sanggup untuk membaca doa yang berkaitan dengan azan ini, tahapan yang pertama ini, maka jaminannya apa? Ghufira dzanbu kullu. Seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Jalla wa Ala. Maka oleh sebab itu, jangan sampai kita tidak paham dengan sunnah yang satu ini, yang banyak ditinggalkan oleh sebagian kita. Hadisnya sahih. Itu kita baca setelah muadzin melantunkan 2 kalimat syahadat dalam azannya tadi. Tahapan yang kedua, setelah azan selesai, la ilaha illallah, kita baca apa? La ilaha illallah. Naam. Kemudian langsung kita melakukan tahapan yang kedua dalam doa yang berkaitan dengan azan, yaitu bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan di dalam hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Kalau kita sanggup bersalawat kepada Nabi 1 kali setelah azan selesai, maka fadilah berikut ini yang kita dapatkan. Yang pertama, Allahu Jalla wa Ala bersalawat kepada kita 10 kali. Maksud salawatnya Allah kepada kita, Allahu Jalla wa Ala memberikan berbagai macam kebaikan untuk kita. Ia dimudahkan rizki, ia diberikan ampunan dosa-dosa, ia diberikan rahmat dan kasih sayangnya Allah Jalla Jalal. Yang kedua, kalau kita terbiasa bersalawat kepada Nabi 1 kali setelah azan selesai, kata Nabi apa? Halat lahu syafa'ah, dihalalkan syafaatku untuk dia. Dipastikan Rasulullah kelak akan membela kita di padang mahsyar. Nah, kita tahu pemberi syafaat itu ada sekitar 13 golongan. Salah satunya adalah para anbiya. Dari para nabi dan para rasul tadi, yang memberikan syafaat adalah nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Tapi ada 4 syafaat yang cuma nabi yang sanggup untuk memberikannya. Salah satu dari 4 syafaat tersebut adalah ada di antara kita nanti yang dipilih oleh Nabi SAW untuk dibela oleh Nabi masuk surga tanpa hisab melalui pintu surga yang bernama Al-Babul Aiman. Nah, maka cara kita mendapatkan syafaat itu tadi dengan rajin berselawat kepada Nabi setelah apa? Azan selesai. Kemudian tahapan yang ketiga dalam doa yang berkaitan dengan azan adalah doa yang sering kita dengar di radio atau di televisi. Hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah
ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wa ba'athu maqama mahmudan alladhi wa'attah. Mayoritas ulama mengatakan cukup sampai di sini. Sebagian ulama seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz mengatakan innaka la tukhliful mi'at, itu masuk penambahan yang sahih. Memang ada perdebatan di kalangan ulama hadis tentang penambahan innaka la tukhliful mi'at. Sebagian ulama menghasankan itu hadis, artinya bisa untuk dibaca. Tapi mayoritas ulama hadis mendoibkan itu hadis. Saya pribadi memilih pendapat yang mengatakan kalau kita berkaitan dengan doa azan yang ketiga tadi sampai wa'attah saja. Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah was salatil qa'imah ati Muhammadinil wasilah wal fadilah wa ba'athu maqama mahmudan alladzi wa'attah. Taib, sudah masuk adzan Isya, kita rehat dulu. Setelah itu kita lanjutkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Sudah adzan? Asyhadu an asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alas salah. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rabbana da'watat tamah was salatul qa'imah ati Muhammadin al-wasilah wal fadilah wa ba'athu mahmudan wa anta. Taib ikhwan fillah, a'azani wa a'azakumullah. Kita lanjutkan sedikit penjelasan tentang hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an berkaitan dengan tahapan doa yang pertama berkaitan dengan azan. Setelah muadzin melantunkan dua kalimat syahadat,
asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan. Disebutkan hadis ini menjelaskan keutamaan mengucapkan kalimat zikir atau bacaan yang disebutkan di dalamnya. Ada dua pendapat ulama mengenai kapan kita membaca doa tadi. Mayoritas ulama mengatakan bahwasanya doa tadi itu kita baca setelah muadzin melantunkan dua kalimat syahadatnya. Ada juga sebagian ulama mengatakan bahwasanya itu dibaca setelah muadzin selesai melakukan azan. Wallahu a'lam, yang menjadi pilihan kita bahwasanya tahapan yang pertama dalam masalah doa tadi yaitu asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi rasulan. Itu kita baca setelah muadzin melantunkan dua kalimat syahadatnya di dalam azan tadi. Nah, kecuali kalau kita nggak sempat, maka boleh kita baca setelah azan selesai. Ya, dan pendapat yang tadi yang kita sebutkan itu adalah pendapat daripada Imam Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi lebih merajihkan pendapat doa tadi dibaca setelah muadzin melantunkan dua kalimat syahadat di dalam azannya. Nah, dan itu disebutkan juga oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitab Madarijus Salikin jilid yang pertama halaman 312. Siapapun yang membaca doa tadi atau zikir tadi, maka niscaya akan diampuni dosa-dosanya. Dosa yang dimaksudkan di sini adalah dosa kecil. Adapun dosa besar itu dengan taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu harus dirangkai dengan 3 syarat. Yang pertama ikhlas, yang kedua ada rasa nadam, penyesalan, yang ketiga al-azam, tekad bulat untuk tidak mau melakukan perbuatan itu dosa lagi. Baru dosa besarnya diampuni. Adapun yang dimaksud dengan doa tadi diampuni dosa-dosanya itu tidak lain adalah as-shaghair atau dosa-dosa kecil. Nah, disebutkan lagi oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah rahmatan wasi'ah berkaitan tentang doa tahapan yang pertama azan tadi, ridha dengan rububiyahnya Allah. Kita mengatakan raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan. Ridha di sini kita ridha berkaitan dengan rububiyahnya Allah, uluhiyahnya Allah, dan juga asma wa sifatnya Allah Jalla wa Ala. Rububiyahnya Allah tauhidkan terbagi menjadi 3. Ada tauhid ar-rububiyah, ada tauhid al-uluhiyah, ada tauhid asma wa sifat. Yang disebut dengan tauhid ar-rububiyah apa? Kenapa Pak? Apa? Perbuatan Allah, benar ya. Tauhid Allah fi af'alih, ifrad Allah fi af'alih, mengesahkan Allah Jalla wa Ala di dalam perbuatan-perbuatan Allah. Contoh perbuatan Allah menciptakan, menghidupkan, mematikan, memberikan rizki, mengatur alam semesta. Itu perbuatan Allah. Nah, kita ridha dengan rububiyahnya Allah Jalla wa Ala pada saat membaca raditu billahi rabban. Termasuk juga ridha akan uluhiyahnya Allah. Tauhid uluhiyah itu apa? Tauhid Allah fil ibadah, ifrad Allah fil ibadah. Kalau tauhid ar-rububiyah itu berkaitan erat dengan perbuatan Allah, tapi kalau tauhid uluhiyah itu berkaitan erat dengan perbuatan kita, perbuatan hambanya Allah Jalla wa Ala. Salatnya kita hanya untuk Allah, puasanya kita hanya untuk Allah, kita mengaji lillahi ta'ala, kita berzikir lillahi ta'ala. Nah, itu tauhid apa? Uluhiyah, dan kita ridha itu. Dan itu kita baca di hari-hari kita. Selain pas waktu azan, sekaligus juga kita baca di zikir pagi dan petang. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan. Termasuk asma dan sifat Allah Jalla wa Ala. Termasuk juga kita ridha dengan Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW. Ridhonya kita dengan Rasulullah ditandai dengan tunduk dan patuhnya kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga ridha dengan Islam ini, ya, bahwasanya ini agama satu-satunya yang benar yang kita anut ini, yaitu Islam.
menerima ketentuan-ketentuan yang ada dalam Islam ini. Kita ridha. Apapun yang diperintahkan di dalam agama ini kita laksanakan. Apapun yang dilarang kita tinggalkan. Barang siapa, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah rahmatan wasi'ah mengatakan apa? Barang siapa yang mengamalkan semua ini, maka dia telah disifati sebagai orang yang siddiq, orang yang jujur dan benar dalam perkataan, perbuatan dan keadaan, serta membenarkan semua perintah Allah, sehingga ilmunya pun meresap dan berpengaruh ke dalam qalbunya. Ilmunya menghasilkan keyakinan yang besar dan membuahkan amal soleh yang sempurna. Nah itu kalau kita ingin menjadi siddiq ya seperti itu, ya kan? Yang dimana siddiq ini luar biasa di sisi Allah Jalla wa'ala. Salah satu dari 13 ya yang sanggup untuk memberikan syafaat adalah para siddiqin. Orang siddiq itu adalah orang yang jujur dalam perkataan, perbuatan dan keadaan, serta membenarkan semua perintah Allah, sehingga ilmunya pun meresap dan berpengaruh ke dalam qalbunya. Ilmunya menghasilkan keyakinan yang besar dan membuahkan amal soleh yang sempurna. Caranya dengan kita berdoa tadi, raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan. Wallahu alam bissawab. Yang jelas di dalam doa azan itu ada 3 tahapan. Yang pertama, setelah muadzin melantunkan 2 kalimat syahadat, kita berdoa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu rasulan. Kemudian tahapan yang kedua, doa dalam azan setelah muadzin selesai melantunkan azannya, yaitu dengan kita bersalawat kepada Nabi SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Kemudian tahapan yang terakhir, yang ketiga yang sudah kita hafalkan itu adalah Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah was salatil qa'imah ati Muhammadinil wasilah wal fadilah wa ba'ashu maqama mahmudan alladhi wa'atta. Wallahu a'lamu bissawab. Ini kira yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah nanti kita akan masuk kepada pembahasan keutamaan membangun masjid, termasuk juga nanti di bab yang selanjutnya keempat, keutamaan salat berjamaah di masjid. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.